Kampus Darussalam yang hari ini megah dan membanggakan hati, dulu kebun kelapa di tengah rawa. Lokasinya masih terdaftar sebagai Erfpach NV Rumpit jauh di luar kota. Pada musim hujan tanah Erfpach Rumpit adalah rawa yang lembab. Juga di permukaan kubangan kerbau yang berserakan di sana-sini. Sebaliknya jika musim kemarau, tanahnya gersang, pecah berbungkah-bungkah. Sementara pepohonan seperti nyiur, hidup segan di atasnya, berdaun merah layu. Tidak lagi berbuah seperti 30 tahun dahulu ketika ia masih rimbun. Di masa perang melawan Belanda, 60-70 tahun lampau, daerah ini menjadi basis gerilya muslimin. Front terdepan yang menghadang serdadu-serdadu Belanda di lintas lini pertahanan dari Kruenchut membujur ke Lembaro. Dapatlah kita perkirakan berapa banyak darah mencurah di sini dan manusia-manusia terbenam di dalam lumpur. Ketika rakyat Aceh pada awal 1942 berontak terhadap kekuasaan Belanda, daerah ini sekali lagi merupakan basis pertahanan yang mencatat sejarah tersendiri. Disinilah rakyat 22 Mukim mengadakan steling pertahanan. Pejuang-pejuang Aceh yang berlindung di sekitar tanah rumpet ini pada malam tanggal 11 Maret tahun 1942 menghadang mobil-mobil lapis baja Belanda yang menyerang tempat kediaman Teukunya Arif. Selama 3,5 tahun rejim militer Jepang menduduki Aceh, Rumpet menjadi daerah angker menyeramkan, bau amis yang memuakkan bergelimang di sini. Jika seorang penduduk kampung seberang sana, Tungkop, Lambaro Angan, Mirek, pagi-pagi berangkat ke kota dan petangnya kembali, selalu tercium bau yang meremangkan sekitar sini. Anyir dan mual dan muak sekali. Kata orang, bila matahari hendak tenggelam, jin-jin di Rumpet berpesta pora sambil bertanak malam. Bila menjelang malam, orang hendak ke kota, ada saja teman sekampungnya berpesan, jangan lewati lokasi Rumpet pada senja hari. Andai kata pesan itu tidak dihiraukan, ada kalanya terjadi hal-hal yang tidak mereka duga. Aneka bayangan melintasi, membuat bulu kuduk meremang, rambut keras menegang dan hidung mencium bau aneh. Tidak semua orang percaya pada tahyul itu. Tetapi apakah Anda dapat mendustai mata sendiri? Apabila di kala senja ataupun malam gerimis, dapat kita saksikan bunga-bunga api yang menyembur, berlarian kian kemari di celah-celah dan di atas permukaan rawa. Orang sana menyebutnya Jen Apui atau setan api. Kenyataan ini aneh. Tetapi bukankah kehidupan sering-sering tak terelakkan dengan hal-hal yang aneh? Memang, kita tidak banyak dapat berbicara mengenai keanehan-keanehan rawa di situ. Akan tetapi banyak penduduk di sekitarnya, terutama orang-orang tua, dapat bercerita jelas tentang ini. Cerita yang aneh-aneh tengah suasana malam di Rawa Rumpet, yang namanya sekarang telah bertukar menjadi Kampus Darussalam. Rawa-rawa, yang kata orang sarang hantu itu tak ada lagi sekarang. NVRO Empit telah bertukar nama menjadi Darussalam. Diambillah keputusan pada tanggal 24 Mei 1958 untuk memastikan tanah Erfpach NV Rumpit di Lamnyong menjadi kampus. Pada 30 Mei berikutnya kompleks ini ditinjau. Ternyata memenuhi syarat. Luasnya kurang lebih 181 hektar. Di sampingnya masih terdapat banyak tanah yang bisa dikuasai kemudian apabila rencana perluasan menghendakinya kelak. Setelah rapat lengkap Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh pada 5 Juni 1958 yang dilanjutkan, pada tanggal 4 Juli berikutnya dilakukan peninjauan langsung ke lapangan NV Reompit. Tim terdiri dari Ketua Penguasa Perang Kolonel Syammaun Gaharu, Gubernur A. Hashmi, Kepala Staf Kodam I. El Skandar Muda Letnan Kolonel T. Hamzah. Juga disertai anggota-anggota staf penguasa perang, para pejabat sipil dan kepolisian serta undangan. Dengan demikian menjadi pasti bahwa tanah NV Roempit ditetapkan menjadi kompleks kota pelajar mahasiswa Aceh. Komisi Pencipta menetapkan nama Darussalam untuk kota pelajar tersebut dan nama Syiah Kuala untuk universitas yang akan dibangun di atasnya. Darussalam
Nama yang diangkat kembali ke permukaan dari pendaman sejarah Aceh, masa gemilangnya kerajaan di bawah pimpinan Sultan Johansyah di tahun 1205 M 601 H. Ketika itu sebuah negara Islam yang kuat berdiri di Aceh Raya yang dikenal dengan Aceh Darussalam. Nama Syiah Kuala dipetik dari khazanah sejarah ilmu pengetahuan, yakni gelar kehormatan Teungku Syekh Abdul Rauf, salah seorang ulama besar dan mufti kerajaan Aceh. Ditetapkan pula bahwa kota Darussalam akan memiliki berbagai bangunan untuk pusat universitas, gedung-gedung pendidikan berbagai tingkat, dan berbagai kejuruan. Juga dibangun perumahan untuk rektor, dekan, dan para dosen, perumahan pegawai, asrama mahasiswa, wisma tamu, perkantoran, dan klinik pengobatan. Rakyat mengadakan gerakan pengumpulan botol kosong, kertas koran bekas, hewan ternak, pakaian bekas, dan emas perhiasan. Ada pula menyumbang gedung yang siap ditempati ataupun perhiasan emas dalam jumlah besar, sebagaimana dihibahkan oleh Kolonel Syamaun Gaharu. Para pegawai dan anggota ABRI merelakan pemotongan gajinya untuk pembangunan Darussalam. Mereka juga bersama-sama para pelajar dan penduduk datang ke Darussalam dengan pacul, linggis, dan bukulah, nasi bawa sendiri tas. Melakukan gotong royong. Dibersihkanlah belukar, ditimbunlah parit dan rawa-rawa berlumpner, ditebanglah pohon-pohonan yang menyemakkan, dan dibuat trase-trase jalan. Sangat sederhana permulaan kerja membangun Darussalam ini. Primitif sekali, dengan tangan dan tenaga, dengan kemauan yang diganjel cita-cita. Pada tanggal 17 Agustus 1958 diletakkan batu pertama oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Ilyas. Setan dan nyamuk sejak hari itu menyingkir dari Darussalam. Telah ditinggalkannya telaga-telaga kubangan yang menjadi singgasana kediamannya berpuluh tahun. NVROMPI telah tak ada. Yang kini terpampang sejauh mata memandang adalah kompleks pendidikan. Rawa-rawa telah lenyap terbenam di bawah bangunan gedung-gedung kuliah dan rumah para dosen. Untuk Darussalam, kampus yang tumbuh dari rawa ini, kita patut merasa bangga. Kita patut bersyukur kepada Allah Maha Kuasa. Kita patut tidak pernah akan melupakan bahwa di bawah pendaman gedung-gedung bertebaran itu ada satu lapisan tanah di mana keringat pernah membasahinya. Ada jejak-jejak telapak kaki puluhan ribu manusia yang meletakkan landasan untuk Darussalam.